Kita mix ya kedua bahan ini. Kita lakukan dengan cara penyemprotan. Penyemprotan lebih diwajibkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi sore ini kita habis pindah tanam cabai, yaitu kita semai sendiri dengan bedengan tanpa mulsa. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu terkait micin dan garam. Nah, kegunaannya micin dan garam ini apa buat tanaman, serta bagaimana dosis ataupun cara pengaplikasian yang aman ya, yang bagus untuk tanaman. Jadi meskipun ini bahannya mudah didapat, kalau tidak sesuai dengan dosis atau tidak tahu cara mengaplikasikannya ke tanaman, bisa jadi nanti tanaman teman-teman bukannya subur tapi malah mati ya. Oke, di sini kita akan bahas yang dua bahan ini, yaitu micin dan garam. Fungsinya apa, kelebihannya apa buat tanaman, teman-teman. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena di sini admin berbagi informasi yang bermanfaat tentunya seputar pertanian dan kewirausahaan. Kita mulai dari garam terlebih dahulu. Keduanya ini adalah sering terdapat di dapur. Ini bumbu masak dapur. Jadi ternyata selain untuk kebutuhan manusia, untuk konsumsi juga kebutuhan tanaman. Oke, kita bahas secara singkat saja sesuai dengan pengalaman admin. Garam ini mengandung magnesium. Ya, fungsi dari garam ini karena unsur haranya tinggi, lebih fokus fungsinya itu untuk memperkuat akar, ya, memperkuat akar sehingga nanti pertumbuhan dari cabai ataupun tanaman lain ini akan lebih kokoh sehingga lebih subur. Dan juga garam ini karena asin ya, sudah dikenal itu untuk mengatasi yang namanya jamur liar ataupun bisa mengatasi daun keriting. Jadi banyak juga fungsinya, selain dari pupuk juga mengatasi hama serta penyakit pada tanaman. Sedangkan micin ini ya lebih cenderung atau lebih fokus ke memperbanyak bunga karena kandungan potasium. Ini juga bisa untuk memperkuat akar, tapi ini lebih cenderung ke seperti pupuk NPK. Jadi ini lebih fokus ke pembuahan atau bagian atas tanaman ya. Nah, cara pengaplikasi garam ini kalau terlalu tinggi dosisnya, ini akan membuat tanaman overdosis sehingga bukannya akarnya kuat, tapi akarnya bisa rontok, artinya akarnya bisa lapuk sehingga nanti bisa mati ya. Dan micin ini kalau dosisnya terlalu tinggi, ini akan membuat gosong ya atau rontok bunga. Oke, kita akan bahas untuk umur ya, kita bahas ini untuk umur masa vegetatif atau masa pertumbuhan sayur seperti cabai ya. Untuk cabai kita contohkan, untuk cabai masa pertumbuhan kita pakai garam 2 sendok makan untuk 15 liter air. Sedangkan micin hanya 1 sendok makan untuk 15 liter air. Kita mix ya kedua bahan ini. Kita lakukan dengan cara penyemprotan. Penyemprotan lebih diwajibkan itu pada sore hari atau pada malam hari, karena mulut dari daun ya itu akan lebih besar sehingga penyerapan dari bahan micin dan garam ini lebih cepat. Jadi tanaman makannya itu pada malam hari ya teman-teman, apalagi dengan sistem penyemprotan ya. Itu kita pakai yang sistem spray untuk masa vegetatif. Dan untuk masa generatif atau masa pembuahan ya, masa pembuahan kita dosis garam kita ganti dengan 1 sendok saja, 1 sendok makan untuk 15 liter dan 2 sendok makan untuk 15 liter air atau 1 tangki. Jadi kita rolling ya, takarannya berbeda. Jadi jangan salah nanti kalau masa pertumbuhan itu garam 2 sendok, micin 1 sendok. Kalau masa pembuahan garam 1 sendok, micin 2 sendok ya. Kita mix, kita spray itu dengan spray ya teman-teman. Lakukan sore hari ya. Kalau siang hari biasanya ini akan menyebabkan kerontokan bunga, karena ini meskipun ini tidak terlihat, kalau aslinya
kita sentuh itu dingin, tapi kalau buat tanaman ini panas ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau dikocor? Kalau dikocor hampir sama ya, dosisnya hampir sama, cuman dikocor nanti disiramkan ke tanaman sore hari juga ya, dosisnya sama, komposisinya sama, caranya juga tetap disiramkan. Cukup setengah gayung ya, atau 1 gayung dapat 4 batang. Salah satu dan kelebihan dari garam ini juga ya, ketika tanaman teman-teman diserang oleh penyakit trip ataupun hama kutu, teman-teman bisa menyiramkan ke tanaman ya, ke bagian daun atau apapun itu, sistem semprot ataupun spray dengan dosis yang sama. Jadi dosisnya jangan ditingkatkan ya teman-teman, takutnya nanti overdosis ya. Jadi garam ini banyak sekali fungsinya, fungsi sudah alami dan pupuk alami ya. Itu adalah informasi dari admin seputar garam dan micin. Jadi jangan salah lagi ya teman-teman, banyak keluhan yang namanya gosong ataupun mati karena pemakaian garam, karena dosisnya terlalu berlebihan ya. Terima kasih teman-teman, karena ini mudah diserap oleh tanaman, jadi teman-teman perlu memperhatikan itu. Oke, cukup sekian informasi terkait garam dan micin, mudah-mudahan bisa membantu untuk pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir bro.